Naskah sejarah, naskah Tombo Tanah. Kisah leluhur dan batas gaib dalam naskah Tombo Tanah. Dalam berbagai versi naskah Tombo Tanah yang berkembang di dataran tinggi Sulawesi Tengah, terutama wilayah Kulawi, Napu, dan Bada, kita menemukan bahwa batas-batas tanah tidak hanya ditentukan oleh alam fisik, tapi juga oleh aturan gaib yang ditetapkan oleh leluhur. Naskah ini mencatat dengan rinci tentang siapa yang pertama membuka tanah, di mana mereka menetap, dan dengan siapa mereka membuat perjanjian adat. Uniknya, pembukaan lahan bukan semata kegiatan ekonomi, melainkan sebuah tindakan spiritual. Sebelum menebang hutan, seorang pendiri kampung akan berpuasa, bersemedi, dan melakukan upacara pemanggilan arwah leluhur serta penjaga hutan. Tanpa restu mereka, tanah akan menolak dan menyebabkan gagal panen, sakit, bahkan kematian. Dalam Tombo Tanah, ada istilah yang disebut Wanua, yaitu wilayah yang tidak hanya mencakup desa secara administratif, tapi juga seluruh sistem kehidupan, sungai, pohon keramat, batu leluhur, hingga arah angin yang diyakini sebagai pembawa pesan. Tiap Wanua memiliki batas spiritual yang tidak boleh dilanggar, meski secara geografis tidak tampak jelas. Pelanggaran batas ini disebut Mobuni, dan dapat menimbulkan konflik antar kampung atau bencana alam, seperti tanah longsor atau serangan hama misterius. Beberapa versi Tombo Tanah juga mencatat kisah pertemuan manusia dengan makhluk gaib penjaga tanah, seperti Topalino atau Tompo Balia, entitas roh yang menjaga tanah dari generasi ke generasi. Dalam perjanjian spiritual, leluhur bersumpah untuk menjaga hutan, sungai, dan batu-batu tertentu, sebagai imbalan atas keselamatan dan kelimpahan hasil bumi. Sayangnya, ketika perusahaan-perusahaan asing masuk membawa peta modern dan konsep sertifikat tanah, banyak komunitas adat tidak diakui haknya. Tombo Tanah dianggap tidak sah secara hukum negara. Padahal di mata masyarakat adat, naskah ini lebih kuat dari dokumen pemerintah, karena memuat janji leluhur dan hukum kosmik. Ironisnya, beberapa konflik agraria hari ini bermula dari hilangnya penghormatan terhadap Tombo Tanah. Banyak anak muda yang tidak lagi tahu batas tanah leluhur mereka, karena naskahnya telah rusak atau dianggap kuno. Akibatnya, batas-batas ditafsir ulang secara bebas, dan ini membuka ruang konflik. Namun, di sisi lain, banyak pemuda adat yang kini mulai mempelajari kembali Tombo Tanah, bahkan menerjemahkannya ke bentuk digital. Mereka sadar bahwa di balik naskah ini bukan hanya ada sejarah, tapi cara hidup yang menyatu dengan alam dan roh leluhur. Tombo Tanah bukan hanya soal kepemilikan tanah. Ia adalah kisah tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam, dengan batas-batas yang tidak terlihat mata, tapi sangat nyata dalam jiwa masyarakat adat.